Kalau kita boleh jujur secara keseluruhan ya, sampai dengan hari ini di wilayah Nusantara itu memang kita harus jujur bahwa salah satu, bukan seutuhnya ya, salah satu faktor yang mendukung kemajuan ekonomi di kawasan Senapelan saat itu adalah etnis Tionghoa. Jadi keberadaan mereka di situ turut mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Karena komoditas ekspor-impor tadi yang datang dari Tionghoa atau sebaliknya itu meningkat. Jadi ekspor-impor itu kan menjadi salah satu indikator majunya sebuah perdagangan. Dan itu banyak diperankan saat itu oleh para saudagar dari etnis Tionghoa. Selain yang lain juga ada yang Melayu, ada yang dari Eropa dan lain sebagainya. Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau ini telah menjadi kota metropolitan dengan penduduk melebihi 1 juta jiwa. Pertumbuhan ekonominya yang tinggi menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari pekerjaan dan juga berbisnis. Dahulu, kota ini merupakan sebuah pekan atau pasar kecil yang berpusat di daerah Senapelan, tepat di pinggir Sungai Siak. Pekanbaru dulu dihuni oleh etnis Melayu di bawah kepemimpinan Kesultanan Siak. Pada abad ke-18 di masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau yang disebut marhum Pekan, pusat Kesultanan Siak dipindahkan dari Mempura ke Senapelan, yang kemudian menjadi Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan budaya. Pekanbaru kini menjadi kota yang berkembang pesat dan menjadi rumah bagi beragam etnis, tidak hanya Melayu. Saat ini, Pekanbaru didiami oleh etnis Minangkabau, Jawa, Batak, Mandailing, Tionghoa, dan Sunda. Melayu kini tidak lagi menjadi penduduk mayoritas kota ini. Salah satu etnis yang berperan penting dalam membangun perekonomian Pekanbaru dari sejak zaman Kesultanan Siak di Senapelan adalah Tionghoa. Sebagian besar dari mereka menetap di Senapelan dan membentuk kampung Cina atau pecinaan. Sebenarnya banyak informasi dalam catatan sejarah tentang waktu masuknya etnis Tionghoa di Senapelan atau di Pekanbaru sekarang, ataupun juga di berbagai wilayah lain di Nusantara. Tetapi para sejarawan sepakat bahwa itu berlangsung pada awalnya sekitar akhir abad ke-18 atau menjelang awal abad ke-19. Ada beberapa konsep tentang kedatangan etnis Tionghoa di Senapelan Pekanbaru itu yang menyebutkan bahwa mereka datangnya itu pada akhir abad ke-18 itu berkaitan dengan era Kesultanan Siak. Saat itu Senapelan itu berada di bawah Kesultanan Siak Sri Indrapura, di mana kawasan Sungai Siak menjadi jalur utama perdagangan internasional saat itu. Nah, orang-orang etnis Tionghoa ini datang sebagai pedagang-pedagang, mereka singgah di sana membawa komoditas-komoditas dari daerahnya, tapi kemudian sebagian ada yang menetap. Ya, jadi mereka kemudian menetap dan itulah menjadi cikal bakal komunitas atau etnis Tionghoa di Senapelan Pekanbaru. Nah, pada era kolonial Belanda kemudian mereka semakin berkembang, semakin banyak yang menetap seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial yang memperkuat pengaruhnya terhadap Kesultanan Siak dan juga membuka pelabuhan Pekanbaru sebagai jalur perdagangan internasional. Tentu saja ini menjadi pintu gerbang masuk untuk orang asing lebih mudah datang dan menetap di Senapelan Pekanbaru. Nah, beriring dengan itu pada era kemerdekaan, pasca kemerdekaan juga komunitas etnis Tionghoa ini
semakin banyak dan berkembang dan menetap di kota Senapelan, Pekanbaru itu. Jadi ada yang unik ya, jadi kalau di daerah lain itu biasanya kita kenal dengan Chinatown atau kampung kota Cina. Nah, untuk Senapelan itu kampung Cina. Kenapa mereka menggunakan kata kampung itu ada kaitannya dengan budaya dan tradisi Melayu di wilayah tersebut yang memang lebih sering menggunakan istilah kampung. Ya, kampung Melayu, kampung Banjar, kampung Jawa. Nah, jadi penggunaan kata kampung di sini itu berkaitan dengan tradisi dan ucapan-ucapan dalam keseharian masyarakat Melayu yang lebih suka menggunakan kata kampung. Karena juga nanti struktur kotanya, struktur kampung itu juga sama, berisi bangunan-bangunan dengan arsitektur yang khas dari Tionghoa, seperti rumah-rumah toko yang punya ciri khasnya, kemudian ada kelenteng atau vihara. Nah, secara struktur kotanya sama dengan pecinaan itu, yang kelihatan dari pasar-pasar, pusat-pusat perdagangan itu menjadi salah satu ciri khas dari pecinan tentunya, dengan hiasan-hiasan lampion yang menjadi warna-warna merah menyala itu menjadi ciri khas utamanya. Hanya saja yang membedakannya dalam label penyebutannya saja istilahnya. Jalur Siak menjadikan Bandar Senapelan atau Pekanbaru sebagai lokasi berdagang yang ideal. Etnis Tionghoa menghidupkan wilayah ini dengan perdagangan sutra, porselen, dan pernis. Mereka juga tertarik pada hasil bumi dari pedalaman Riau untuk diperdagangkan lagi ke negara asalnya. Pemerintah kolonial Belanda juga memberi perlakuan khusus kepada mereka karena memiliki peran penting dalam perdagangan. Untuk seluruh wilayah Nusantara kita ya, Indonesia sebenarnya hampir sama ya, latar belakang etnis Tionghoa yang datang bermigrasi ke Nusantara itu termasuk ke Senapelan ataupun Pekanbaru itu memiliki latar yang sama. Faktor utama membuat mereka kemudian menetap sampai sekarang di negeri kita itu tentu faktor pertamanya adalah ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Kenapa mereka bermigrasi juga salah satunya kan karena untuk tujuan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka karena situasi di negerinya. Maka itu adalah faktor ekonomi. Nah, begitu mereka sampai di Senapelan, di Pekanbaru, dan kemudian juga posisinya yang strategis di pinggiran Sungai Siak, kemudian ada pelabuhan. Nah, pelabuhan ini kan menjadi gerbang ekonomi, gerbang perdagangan. Dan saat itu situasinya sangat menguntungkan ya, sangat strategis karena dia menjadi jalur perdagangan internasional yang menghubungkan wilayah pantai timur Sumatera dengan gerbang luar, termasuk dari Malaka, Singapura, dan lain sebagainya. Sehingga kondisi ini, situasi ekonomi ini membuat mereka akhirnya merasa memiliki ketergantungan dengan kota tersebut. Karena memang secara ekonomi mendukung untuk keberlangsungan mereka. Sehingga mereka merasa ya harus menetap, dan mungkin lama-kelamaan keberterimaan dari etnis tempatan, dari etnis Melayu tempatan di kawasan itu juga yang sangat harmonis, yang sangat ramah dan sebagainya, membuat mereka merasa seperti di kampung sendiri. Jadi pada abad ke-18, 19 itu pada masa dinasti Ming itu kekacauan politik di mana-mana. Kekacauan politik, diktatornya para penguasa, pajak yang sangat menjerat rakyat dan sebagainya, sehingga ekonomi untuk rakyat biasa itu berat. Ya, itu menuntut mereka untuk keluar. Jadi mereka punya tradisi dalam masyarakat atau etnis Tionghoa ini untuk bertahan hidup itu harus memiliki etos kerja yang kuat. Kalau di daerahnya, di kampungnya sendiri tidak ada masa depan, maka mereka akan pindah kemanapun yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sungai Siak itu menjadi salah satu jalur perdagangan internasional pada abad ke-18, abad ke-19, bahkan awal ke abad ke-20 ya. Sekarang juga kita bisa lihat bahwa Sungai Siak itu menjadi pelabuhan. Jadi jarang-jarang sungai yang jadi pelabuhan. Ya salah satunya di Indonesia, terutama di Indonesia bagian barat itu adalah Siak. Kalau di Indonesia bagian timur, terutama di Kalimantan, kita sudah sering lihat bahwa sungai menjadi pelabuhan. Nah, untuk kita selain Musi, Sungai Musi di Palembang, Sungai Siak juga. Nah, pada abad ke
ke-18, abad ke-19, abad ke-20 di masa pemerintahan Sultan Siak Sri Indrapura itu, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Sungai Siak menjadi pelabuhan besar, menghubungkan jalur dagang antara dari pedalaman Riau ke kota, kemudian jalur perdagangan internasional juga. Jadi etnis Tionghoa yang datang itu juga dari luar, dari Malaka, dari Penang, dari Singapura gitu. Jadi saat itu memang dia menjadi pusat perdagangan. Jadi masa dulu pelabuhan atau sungai itu menjadi pusat peradaban. Sama dengan kita dulu Sungai Deli itu pusat peradaban. Maka pada masa-masa dulu itu sungai itu, rumah-rumah itu menghadap ke sungai karena jalur lintas itu dari sungai. Nah sekarang aja rumah kita membelakangi sungai, sehingga sungai itu seolah-olah tempat kita membuang sampah, limbah dan sebagainya. Kalau dulu pintu rumah menghadap ke sungai. Kalau kita boleh jujur secara keseluruhan ya, sampai dengan hari ini di wilayah Nusantara itu memang kita harus jujur bahwa salah satu, bukan seutuhnya ya, salah satu faktor yang mendukung kemajuan ekonomi di kawasan Senapelan saat itu adalah etnis Tionghoa. Jadi keberadaan mereka di situ turut mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Karena komoditas ekspor-impor tadi yang datang dari Tionghoa atau sebaliknya itu meningkat. Jadi ekspor-impor itu kan menjadi salah satu indikator majunya sebuah perdagangan. Dan itu banyak diperankan saat itu oleh para saudagar-saudagar dari etnis Tionghoa. Selain yang lain juga ada yang Melayu, ada yang dari Eropa dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa ini juga sudah bahagian dari diri kita, bahagian dari bangsa kita. Kita harus membuka mata bahwa tidak hanya mereka, banyak etnis-etnis asing sebenarnya yang berada di negara kita, di Nusantara ini, di mana mereka punya kontribusi besar, ikut berjuang saat republik ini, saat negara ini memang sedang dijajah oleh kolonial. Termasuk misalnya etnis dari Arab, etnis dari India tadi, kemudian Tionghoa. Jadi mereka itu sudah peranakan, jadi kita tidak bisa lagi menyebut mereka itu sebagai orang asing. Mereka sudah bagian dari kebinekaan di negara kita ini. Nah, hampir sama ya dengan yang ada di seluruh bumi kita di Indonesia ini, bahwa etnis Tionghoa itu kan banyak ya, banyak, sangat beragam, termasuk yang paling banyak itu adalah etnis Hokkien itu. Kemudian ada etnis Hakka, kemudian juga ada etnis yang kita sebut tadi Cina peranakan ya. Jadi mereka juga sudah menjadi yang, kalau sekarang Cina peranakan itu kita sebut di sini dengan etnis atau bagian dari salah satu suku bangsa yang ada di Nusantara, itu adalah etnis Tionghoa yang dulunya kita kenal dengan istilah Cina peranakan. Jadi mereka itu terutama itu datang dari kawasan-kawasan Cina di Pujian, Guangdong, Guangzhou, di mana memang kawasan itu pada masa dulu itu adalah kawasan yang sangat rentan dengan konflik politik yang ada di negara mereka. Ditambah juga dengan letak geografis alamnya yang kurang subur, kurang kondusif untuk lahan pertanian. Senapelan kini menjadi kawasan kota tua Pekanbaru yang masih terjaga dengan baik. Tidak hanya menyimpan peninggalan sejarah kerajaan Siak, tapi juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama sejak zaman dahulu. Rumah ibadah seperti masjid tertua di Pekanbaru, kelenteng dan wihara juga berdiri di daerah ini. Kota multikultur Pekanbaru tidak hanya menjadi kota ikonik, peninggalan kerajaan Siak yang kemajuan ekonominya ditopang sektor perdagangan, perkebunan dan juga migas. Pekanbaru juga tak mau ketinggalan di sektor pariwisata. Meski tidak memiliki keindahan alam seperti wilayah lain di Indonesia,
Tak jauh dari pusat kota terdapat sebuah kawasan wisata edukasi yang mencerminkan multikulturalisme Pekanbaru, yakni Asia Heritage. Di sini, wisatawan dapat merasakan sensasi berkunjung di negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, Indonesia, dan Korea dengan keindahan dan keberagamannya. Terbentang seluas 4 hektar, kawasan ini memiliki replika bangunan ikonik, nilai budaya, dan sejarah negara-negara Asia. Ya, sangat menarik ya, konsep wisata itu menurut saya tidak hanya tujuannya targetnya profit, tapi tentu ada target-target filosofis yang diinginkan oleh pengelolanya membangun kawasan wisata Asia Heritage tersebut dengan menampilkan corak budaya, tradisi, arsitektur dari 4 negara itu, baik dari Indonesia, tadi ada China, kemudian Jepang dan Korea. Saya sangat yakin bahwa para pengelola dari kawasan wisata ini menginginkan atau ingin memperkenalkan kepada masyarakat dan terutama generasi muda bahwa ada budaya kita seperti ini, tapi di luar juga ada budaya-budaya lain yang memiliki corak dan keunikannya masing-masing. Keberagaman di kota Pekanbaru dari zaman dahulu hingga kini tak lepas dari karakter etnis Melayu suka beramah tamah dan terbuka terhadap budaya luar. Yang menarik dari etnis Melayu di Sanapelan atau di seluruh wilayah Indonesia, kita kan di bumi Nusantara ini dianggap sebagai suku bangsa Melayu ya. Nah, salah satu yang unik dari Melayu ini, mereka sebahagian besar komunitasnya itu menetap atau tinggal di pesisir. Bisa pesisir pantai, bisa pesisir sungai seperti yang tadi di Sanapelan itu. Nah, pesisir ini adalah pusat peradaban. Jadi sejak zaman dahulu kala masyarakat Melayu ini, etnis Melayu ini sudah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat luar, masyarakat asing, karena mereka jadi lintas perdagangan dimanapun mereka berada. Sejak sekian lama, masyarakat Melayu ini sudah memiliki kebiasaan berinteraksi secara terus-menerus dengan orang luar yang bukan masyarakat mereka. Nah, kebiasaan ini, keseharian mereka ini membuat mindset mereka lebih terbuka, mereka lebih open-minded. Jadi tidak lagi merasa orang luar itu musuh atau lawan yang perlu dihindari. Jadi siapapun yang datang mereka akan welcome. Kalau menurut aku ya, orang Pekanbaru. Kebetulan kita berada di Pekanbaru, tepatnya di Muara Pajar, kilometer 8, Pekanbaru. Ini desa Muara Pajar. Tempat ini menurut saya sangat prospek sekali. Nah kan, Pekanbaru itu boleh dikatakan agak minim wisata. Jadi sebaiknya agak-agak dimajukan, bagaimana menarik wisata-wisata para penduduk Pekanbaru aja. Saya rasa kalau berkunjung ke sini lumayan bagus untuk menikmati alam yang begitu baik. Di samping ini ada mode-mode Cina juga di sini. Saya alamnya. Kenapa ya? Kita seperti terbang berada di daerah mode-mode Cina gitulah ya. Tertarik, sangat tertarik dengan tempat ini. Salah satu bangunan yang unik di Asia Heritage ini adalah Masjid Laksamana Cheng Ho untuk mengenang jasa Laksamana dari Kekaisaran Tiongkok yang memiliki hubungan baik dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bangunannya memiliki arsitektur Tiongkok dan Melayu dengan dominasi warna merah dan kuning keemasan.
bahwa ada budaya kita seperti ini, tapi di luar juga ada budaya-budaya lain yang memiliki corak dan keunikannya masing-masing. Nah, artinya apa? Makna di balik itu filosofisnya adalah mereka ingin memberikan edukasi ke masyarakat bahwa dari semua tradisi budaya itu, baik dari segi adat istiadatnya, arsitekturnya, corak perilaku masyarakatnya, kita memiliki satu konsep yang harus sama, yaitu menghargai semua perbedaan. Semua kekayaan apapun yang ada di sekitar kita, baik budaya, bangsa, dan sebagainya, prinsipnya generasi muda harus diajarkan, harus diberikan edukasi tentang menghargai bermacam perbedaan yang ada. Kita punya kepribadian yang sama untuk toleransi terhadap semua keberagaman, tapi tetap mempertahankan konsep kearifan lokal masyarakat kita. Maka mereka juga menghadirkan nuansa Indonesia di kawasan mereka. Jadi itu sangat edukatif ya menurut saya untuk generasi muda. Jadi bukan hanya prinsip profit yang mereka inginkan, tapi membuka wawasan dari masyarakat dan generasi muda tentang aneka kekayaan keragaman yang ada di sekitar kita. Harapan saya terutama sekali bagi teman-teman penduduk Pekanbaru secara keseluruhan, berharap tempat kita itulah yang kita semakin naikkan, galakkan para pengunjung datang ke sini karena ini adalah salah satu income Kota Pekanbaru. Jadi kalau banyak berkunjung sini dari kota-kota lain, Medan, Padang, mungkin di luar daripada Padang, luar Pekanbaru, Medan contohnya masuk ke sini, bahkan mungkin orang-orang Jakarta naik ke sini melihat situasi yang model-model kita berada di Korea sana, daripada jauh-jauh ke Korea, saya kira kita bagus ke sini. Nah, di tengah kepluralisan bangsa kita, kemajemukan, maka kita harus bersyukur dengan konsep filsafat Bhinneka Tunggal Ika itu. Kita diajarkan untuk hidup bersama, saling membantu, saling tolong-menolong, saling menghargai, dan toleransi. Apapun tradisi, apapun budaya, apapun adat istiadat, apapun agama yang dianut oleh masyarakat di sekitar kita, semuanya yang masing-masing punya prinsip hidupnya yang harus saling kita hargai. Jadi sekali lagi harusnya kalau kita menyadari lebih mendalam lagi, kita sebagai putra-putri yang lahir di negeri yang penuh dengan kemajemukan ini, kita bersyukur. Bersyukurlah kita dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika kita yang luar biasa itu.